Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 dengan materi tentang sekolah pasar modal. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, semester 4, kelas 04 SAKE 012, reguler C atau kelas karyawan. Di video ini, kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sekolah pasar modal. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan 2 oleh dosen pengampu Ibu Husnul Khuluki SEM AK. Mari teman-teman, kita simak penjelasan dari kelompok 2. Pasar modal Indonesia untuk kita. Slide pertama ini nunjukin kalau pasar modal itu milik kita semua. Bukan cuma milik orang kaya atau orang yang kerja di bidang keuangan aja. Foto ini diambil dari acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BII pada tahun 2022. Di sini terlihat para tokoh penting termasuk presiden yang ikut meresmikan dimulainya perdagangan saham. Ini bukti kalau pasar modal itu punya peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Lewat pasar modal, perusahaan bisa dapat dana untuk berkembang. Dan kita sebagai masyarakat juga bisa ikut jadi pemilik perusahaan. Lewat pembelian saham. Tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kita makin kenal sama pasar modal, slide ini nunjukin sebaran edukasi pasar modal di seluruh Indonesia. Ada 29 kantor perwakilan BII, 890 galeri investasi, dan 402 komunitas investasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini semua dibentuk supaya kita, masyarakat umum, bisa belajar dan mengerti bagaimana caranya berinvestasi yang benar. Selain itu, kita juga bisa dapetin info seputar pasar modal dari channel IDX atau dari sosial media. Salah satunya itu Instagram IDX Banten. Jadi, akses untuk belajar dan mulai investasi sebenarnya udah luas banget ya guys. Tinggal kitanya nih, mau mulai atau enggak. Konsep uang menurut waktu atau times value of money. Slide ini jelasin tentang konsep times value of money atau nilai uang menurut waktu. Maksudnya gini, uang yang kita punya hari ini nilainya bisa berbeda dengan uang yang sama di masa depan. Misalnya, dulu uang Rp50.000 bisa buat belanja banyak barang. Tetapi sekarang mungkin cuma cukup untuk beli beberapa kebutuhan aja. Itu terjadi karena adanya inflasi. Harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Nah, karena itu, uang yang kita simpan terus-menerus tanpa dikelola akan makin berkurang nilainya. Makanya penting banget buat kita ngerti konsep ini sebelum mulai mengatur keuangan dan investasi. Selanjutnya, kita bisa lihat gambar di atas ini adalah contoh nyata. Contoh nyata dari inflasi yang kita bahas tadi, kita bisa lihat di sini nih, di harga Big Mac ini. Pada tahun 1997, harga satu Big Mac itu bisa Rp4.600, dan pada tahun 2021, harganya naik jadi Rp36.000. Itu artinya, dalam 24 tahun, kenaikannya itu sampai 682%. Atau rata-rata naik 28% per tahun. Bayangin deh, kalau kita simpan uang Rp4.600 dari tahun 1997 sampai 2021 tanpa kita investasikan, uang itu nggak akan cukup untuk beli Big Mac sekarang. Nah, ini nunjukin bahwa pentingnya investasi supaya nilai uang kita itu nggak kalah sama inflasi. Selanjutnya kita bahas, apa sih investasi itu? Investasi itu sebenarnya simple. Intinya adalah mengelola aset
atau harta yang kita punya supaya di masa depan bisa memberikan hasil atau keuntungan. Misalnya nih, kita beli saham, reksadana, atau emas, dan kita ini biarkan nilainya itu tumbuh seiring waktu. Jadi, daripada uangnya itu cuma disimpan di celengan atau di bawah bantal, lebih baik dikelola dengan baik supaya bisa berkembang. Lalu selanjutnya, kenapa sih kita perlu investasi? Setelah lihat penjelasan tadi, sekarang kita tahu kenapa investasi itu penting. Pertama, untuk melawan inflasi, supaya nilai uang kita itu nggak turun. Yang kedua, investasi itu bisa bantu kita untuk capai keinginan atau tujuan keuangan, kayak beli rumah, biaya pendidikan anak, atau persiapan pensiun. Lalu yang ketiga itu investasi bisa bantu kita punya masa depan yang lebih aman secara finansial. Jadi investasi itu bukan pilihan tetapi kebutuhan, apalagi buat generasi muda seperti kita gitu. Oke, kalian yang masih bingung mau investasi kemana, sini aku jelasin. Jadi, investasi bisa dilakukan baik di sektor keuangan maupun non-keuangan. Sektor keuangan melibatkan investasi pada aset-aset yang tidak terlihat secara fisik, melainkan berupa produk keuangan seperti produk yang ada di pasar modal. Sementara sektor non-keuangan melibatkan aset fisik seperti properti dan emas. Lalu kalian yang masih bingung, apa sih pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, obligasi, saham, sukuk, dan lain-lain. Yang dimana mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kita langsung lanjut ya, apa aja sih produk yang ada di pasar modal? Yang pertama yaitu saham. Pengertian saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Karena pemilik saham memiliki hak mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Nah, di sini kita lihat nih konsep dasar saham. Jadi, misalnya nih kamu ingin memiliki usaha bakso, tetapi kamu butuh modal 8 juta, sedangkan dana yang kamu miliki sebesar 1 juta rupiah. Maka dari itu, kamu butuh 7 juta lagi untuk bisa bangun usaha bakso kamu nih. Kamu ajak teman-teman kamu bersama-sama menanamkan modal yang masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Sehingga setiap orang dalam perusahaan yang kamu miliki, usaha bakso kamu tersebut memiliki saham senilai 1 juta rupiah. Kita lihat di sini kamu sebagai yang ingin memiliki usaha bakso sebesar 1 juta, lalu kamu tawarkan untuk menanamkan modal yang disebut dengan penawaran saham ini kepada teman-teman kamu yang akhirnya mereka berkontribusi sebanyak 1 juta rupiah. Oke, produk selanjutnya yang ada di pasar modal adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau efek yang berbentuk surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah supaya bisa dibeli oleh investor. Oleh sebab itu, obligasi seringkali juga disebut dengan surat utang. Untuk mudah memahaminya, kita pakai analogi sederhana. Ketika seorang teman ingin berhutang kepada Anda, pastinya kalian menulis rincian utang tersebut kan, seperti besaran utang, tanggal maksimal pelunasan, dan lain sebagainya di atas kertas. Nah, sederhananya, kertas catatan itulah yang disebut dengan obligasi. Bedanya adalah surat utang yang Anda buat untuk teman Anda belum tentu bisa diajukan sebagai jaminan di bank, atau dalam bentuk kepemilikannya bisa dialihkan kepada orang lain. Di sisi lain, obligasi yang resmi bisa dijadikan agunan di bank dan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Maka dari itu, instrumen seperti obligasi ini sering disebut dengan surat berharga. Kita lihat lagi konsep dasar obligasi di sini. Melanjutkan tadi usaha bakso yang kamu sudah dapat 7 orang untuk meminjamkan dana ke kamu, dan kamu nantinya akan memberikan kupon yang salah satu keuntungan utama investasi di surat utang ini adalah investor berhak untuk mendapatkan kupon alias pembayaran bunga. Kupon bisa dibayarkan dalam bentuk rasio tetap atau fixed rate maupun rasio mengambang atau floating rate. Kupon juga bisa dibayarkan sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali tergantung dengan kontrak yang tertera dalam obligasi. Produk pasar modal yang lain yaitu ada sukuk. Sukuk atau obligasi syariah merupakan suatu istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan dengan prinsip syariah.
Perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada penggunaan konsep margin dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Juga adanya suatu transaksi pendukung, underlying transaction, berupa sejumlah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk dan adanya akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kita lihat lagi konsep dasar dari sukuk. Kalau tadi di konsep dasar obligasi, kalian menerima dana dan memberi kupon, tapi kalau untuk di sukuk, kalian menerima dana dan memberi imbal hasil kepada para investor. Di sini saya akan menjelaskan reksadana. Apa sih reksadana? Reksadana adalah wadah penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Reksadana hadir sebagai solusi bagi calon investor yang memiliki dana terbatas atau minim pengetahuan soal analisis keuangan. Nah, di reksadana tuh ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu adalah investasi pada instrumen jangka pendek. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu fokus pada obligasi, cocok untuk investor moderat. Selanjutnya ada reksadana campuran, yaitu kombinasi saham dan obligasi. Selanjutnya ada reksadana saham. Mayoritas dana ditempatkan di saham dengan potensi imbal hasil dan resiko yang tinggi. Saya akan menjelaskan keunggulan dari reksadana. Yang pertama ada dikelola oleh profesional. Yang kedua diversifikasi resiko. Yang ketiga terjangkau, mulai dari 10.000 hingga 100.000. Yang keempat ada transparansi dan kemudahan akses melalui aplikasi investasi digital. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Selanjutnya, ETV atau Exchange Traded Fund. ETV adalah reksadana berbentuk kontrak investor kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa layaknya saham. ETV menggabungkan keunggulan reksadana dan fleksibilitas perdagangan saham. Keunggulan ETV yaitu yang pertama diversifikasi. Satu unit ETV dapat mencerminkan portofolio puluhan saham. Yang kedua ada likuiditas. Bisa dibeli dan dijual kapan saja saat bursa aktif. Yang ketiga ada efisiensi biaya. Biaya pengelolaan relatif rendah dibandingkan reksadana konvensional. Analogi pasar modal yang diibaratkan sebagai sebuah mall. Pengelola mall diibaratkan sebagai OJK, BI, KPEI, dan KSEI. Toko yang ada di dalam mall diibaratkan sebagai perusahaan efek, broker, atau pialang. Pembeli diibaratkan sebagai investor, dan produk yang dibeli diibaratkan sebagai emiten. Selanjutnya ada manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama untuk sumber pembiayaan. Pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua ada wahana investasi. Pasar modal bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Selanjutnya ada penyebaran kepemilikan perusahaan. Pasar modal bisa menjadi tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Selanjutnya ada keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Selanjutnya adalah pembukaan lapangan kerja. Pasar modal menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun sebagai investor. Aku bakal kasih bayangan. Semisal di tahun 2000 kita membeli sebuah motor dengan harga 8 juta rupiah. Yang dimana harga motor 8 juta rupiah itu setara dengan 500 lembar saham dengan harga per sahamnya itu 16.000 rupiah. Lalu 25 tahun kemudian
harga per lembar saham itu udah mengalami kenaikan yang mencapai per lembar sahamnya itu 781.000 rupiah per sahamnya, dari yang tadinya 16.000 rupiah per saham menjadi 781.000 rupiah per sahamnya, yang artinya nilai saham yang dimiliki menjadi 391 juta rupiah, yang tadinya kita hanya bermodalkan 8 juta rupiah menjadi 391 juta rupiah, yang artinya berarti saham itu mengalami kenaikan dan sangat menguntungkan. Aku bakal membahas tentang keuntungan membeli saham. Keuntungan membeli saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada capital gain. Capital gain itu merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual. Dan capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, ada seorang investor membeli saham dengan harga 3.000, lalu kemudian dia menjualnya dengan harga 3.500 per sahamnya, berarti dia mendapatkan keuntungan sebesar 500 untuk setiap saham yang dia jualnya. Selanjutnya, keuntungan yang kedua ada dividen. Dividen itu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ini mendapatkan dividen, membutuhkan waktu yang cukup relatif lama. Jadi dia tuh nggak bisa langsung mendapatkan dividen. Butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa mendapatkan dividen tersebut. Sehingga sampai kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen juga biasanya dibagikan perusahaan bisa berupa dengan uang tunai. Artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu atau setiap sahamnya. Atau dapat pula dibagikan pemegang saham diberikan sejumlah dividen saham sehingga jumlah yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya dividen saham tersebut. Jadi dividen yang dibagikan perusahaan itu bisa berupa uang tunai, bisa juga berupa dividen saham. Selanjutnya, tadi kan kita bahas tentang keuntungan dari membeli saham. Nah, aku bakal bahas tentang resiko dalam membeli saham. Karena pasti setiap ada keuntungan, pasti ada resikonya juga. Yang pertama, resikonya itu ada kebalikan dari keuntungannya. Jika bisa dapat dividen, resikonya bisa tidak dapat dividen. Jadi risiko yang pertama itu bisa tidak mendapatkan dividen sehingga investor itu mengalami kerugian. Yang kedua, capital loss. Capital loss ini harga saham dapat turun dan bahkan kehilangan nilai sehingga investor juga mengalami kerugian. Yang ketiga, ada saham disuspend atau dihentikan perdagangannya. Perdagangan saham perusahaan diberhentikan sementara oleh bursa efek biasanya karena laporan keuangan yang tidak tepat waktu atau fluktuasi harga yang ekstrim. Terus yang keempat, ada saham di-delist atau dikeluarkan. Saham dihapus dari pencatatan bursa efek atau di-delisting sehingga investor harus menjual sahamnya dengan harga berapapun. Nah, itu resiko-resiko dari membeli saham. Selanjutnya, kenapa sih kita tuh harus investasi saham? Nah, investasi saham itu menawarkan beberapa keuntungan seperti mudah, terjangkau, termasuk potensi capital gain atau kenaikan harga saham, penerimaan dividen, dan keterlibatan perusahaan. Selain itu, investasi saham juga dapat menjadi cara untuk diversifikasikan portofolio, melindungi dari inflasi, dan mempersiapkan masa pensiun. Jadi, banyak manfaatnya untuk kita investasi saham tersebut. Tapi, jika kita bisa melakukan investasi saham dengan cara yang benar. Jadi, ketika kita melakukan investasi saham dengan cara yang benar, yang pastinya kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, jika kita tidak melakukan investasi dengan benar, maka yaitu, tadi seperti yang aku jelasin, bakal terjadi resiko-resiko seperti kerugian. Yang di gambar pertama, ada gambar beli iPod atau saham Apple-nya ya. Ini gambar tersebut menyampaikan pesan edukatif mengenai potensi investasi jangka panjang melalui ilustrasi perbandingan antara membeli iPod atau saham Apple pada tahun 2001. Di sini ada perbandingan investasi tahun 2001, harga saham Apple itu sekitar
1,2 USD per lembar. Dengan dana USD 399, seseorang dapat membeli 333 lembar saham. Tahun 2001, harga saham Apple setelah disesuaikan dengan aksi kooperatif menjadi $710,3 USD per lembar. Maka nilai total kepemilikan saham menjadi 333 tadi dikali $710,3 itu jadi sekitar 236,523 per dolar harganya. Angka ini setara dengan sekitar 3,3 miliar dengan asumsi kurs 1 USD 1 dolar sama dengan 14.269. Nah, perhitungan pertumbuhan terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan nilai investasi. Ada growth pertumbuhan total. Itu 236.523 dikurang 33 dikurang 399 dibagi 399 dikali 100 sama dengan 59.090%. Itu adalah nilai investasi yang telah tumbuh sekitar 59.090%, saham yang meningkat setelah 20 tahun. Dan compoundingnya itu 38%. Jadi Oke, selanjutnya kita ke informasi tentang saham di BI. Lihat melalui gambar di atas. Perubahan penting penyelesaian di transaksi T+2 mulai berlaku sejak 26 November 2018. Penyelesaian transaksi saham disingkat dari T3 menjadi T2. T itu sama dengan hari transaksi. Penyelesaian dilakukan dari 2 hari bursa setelah intransaksi. Dampak positifnya itu likuidasi pasar meningkat, risiko penyelesaian transaksi berkurang, proses investasi menjadi lebih efisien dan cepat. Sistem transaksi modern. Transaksi dilakukan secara online bukan manual. Menunjukkan aplikasi dan perusahaan sekuritas misalnya Ajaib, Bibit, iPod, Beyond, dan lain-lain. Contoh untuk investor retail yang menginginkan kemudahan dan kecepatan. Akses pasar saham makin inklusif dan user friendly, mendorong literasi digital dalam investasi. Anggota bursa AB mengenakan biaya pada setiap transaksi beli dan transaksi jual. Biaya ini bervariatif antara perusahaan sekuritas misalnya 0,15% sampai 0,25% per transaksi. Investor perlu mempertimbangkan biaya ini dalam strategi keuntungan. Percepatan penyelesaian transaksi T+3 ke T+2 serta digitalisasi sistem perdagangan saham melalui aplikasi online mencerminkan modernisasi pasar modal Indonesia dengan sistem yang semakin cepat, aman dan terjangkau. Masyarakat kini dimudahkan untuk menjadi investor aktif di Bursa Efek Indonesia. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Berikut adalah penjelasan rinci slide perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Nah, apa itu dana perlindungan permodalan atau DPP? Disingkat DPP. DPP adalah perkumpulan dana yang digunakan untuk melindungi investor pemodal apabila jika kehilangan aset yang bukan karena kesalahan investor. Dikenal sebagai Investor Protection of Fund atau Compensation Fund, diatur oleh Peraturan OJK Nomor 49 tahun 2000 PJOK 04 tahun 2016. Nah, siapa sih pengelola DPP? DPP penyelenggara dana perlindungan permodalan adalah lembaga atau perseroan yang ditujukan OJK untuk menyelenggarakan DPP. Saat ini lembaga tersebut adalah SIPF atau kepanjangan Security Investor Protection Fund. Dasar hukumnya POJK nomor 50 04 2016. Aset yang dilindungi DPP apa aja sih? Efek dari yang tercatat dan terdaftar di PT KSEI seperti saham, obligasi, sukuk, dan lain-lain. Dana tunai milik nasabah yang disimpan dalam rekening bank atas nama nasabah sendiri. Syarat untuk mendapat perlindungan DPP. Nah, memiliki rekening efek
kustodian, memiliki rekening efek di lembaga penyimpanan benda saya, memiliki SID single investor identification. Nah, pengecualian atau permodalan yang tidak dilindungi. Itu contohnya terlibat dalam penyebab hilangnya aset, merupakan pejabat pengendali atau direksi, komisaris, afiliasi perusahaan, merupakan afiliasi dari pihak yang menyebabkan kerugian. Sebagai investor pasar modal, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa negara melalui OJK telah menyiapkan sistem perlindungan permodalan. Dana ini dikelola SPF dan berfungsi layaknya asuransi untuk memberikan kompensasi jika aset investor itu hilang karena kelalaian pihak ketiga. Namun pelindungan ini hanya berlaku jika investor memenuhi syarat formal dan tidak terlibat dalam penyebab hilangnya aset. Oke, kita ke gambar yang terakhir. Ini ada gambar dengan judul ganti rugi permodal oleh SIPF. Nah, apa itu ganti rugi permodalan? Ganti rugi diberikan pada investor pemodal jika terjadi kehilangan aset di pasar modal. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh SIPF melalui dana perlindungan permodalan (DPP) singkatnya. Proses ganti rugi dilakukan setelah pemodal mengajukan permohonan resmi kepada SIPF dan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK 6A5. Batas maksimum ganti rugi itu sekitar 100 juta. Artinya jika satu investor kehilangan aset di satu kondisional, akhirnya ganti rugi maksimal yang diberikan SIPF adalah 100 juta rupiah. Maksimum untuk setiap kustodian secara total itu maksimum ganti rugi itu 50 miliar atau total komprehensif untuk seluruh investor yang kehilangan aset melalui satu kustodial hanya dibatasi sampai 50 miliar. Nah, catatan pentingnya ganti rugi tidak mencakup potensi kerugian investasi masa depan, hanya aset yang sudah tercatat tersimpan resmi yang bisa diklaim. Salah satu bentuk pelindungan investor pasar modal adalah melalui skema ganti rugi oleh SIPF. Jika aset investor hilang akibat kelalaian pihak kustodial atau perusahaan efek, maka SIPF dapat mengganti kerugian dengan batas tertentu. Namun penting dicatat, ganti rugi ini hanya berlaku untuk kerugian aktual, bukan kerugian karena fluktuasi pasar atau potensi keuntungan yang hilang. Selanjutnya, kita harus berwaspada terhadap penipuan investasi. Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya, pasti untung tinggi dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi. Misalnya, investasi berkedok MLM. Dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Selesai sudah penjelasan dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu dan pengetahuan yang baru untuk teman-teman. Sekian video dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.